wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Viva Korunisa dengan NIM 24051214007. Di sini saya akan menjelaskan chapter ke-7, yaitu jenis kabel Ethernet, penjelasan kabel Cat3, 5, 6, 6, 7, and 8. Yang pertama, pengertian kabel Ethernet. Kabel Ethernet merupakan bentuk kabel jaringan yang digunakan pada jaringan yang terhubung. Mereka diciptakan untuk menghubungkan perangkat jaringan. Kabel ini tersedia dalam berbagai ukuran berdasarkan kebutuhan, bisa mendapatkan panjang berapapun yang diinginkan. Kabel Ethernet sebagian besar digunakan untuk menghubungkan perangkat yang terletak di sistem LAN seperti router, PC, dan switch. Kemudian terdapat kategori kabel Ethernet, di mana kabel Ethernet memiliki berbagai kategori dengan kecepatan dan fungsi yang berbeda. Yang pertama ada kabel Cat3, merupakan kabel generasi sebelumnya yang mendukung frekuensi maksimal 16 MHz. Kabel ini mungkin memiliki 2, 3, atau 4 pasang tembaga dan masih digunakan untuk sistem telepon 2 saluran dan jaringan, serta digunakan untuk instalasi sistem alarm atau aplikasi serupa. Kemudian yang kedua ada Cat5, di mana kabel ini lebih lambat dibandingkan dengan kebutuhan perangkat keras modern. Jadi sebaiknya menggunakan kabel jenis ini jika hanya kita memiliki perangkat keras lama yang memerlukan perangkat keras usang. Nah, yang ketiga ada kategori Cat5e, di mana merupakan salah satu jenis kabel Ethernet paling populer yang digunakan untuk penerapan karena kemampuannya mendukung kecepatan gigabit dengan harga hemat biaya. Kemudian yang keempat ada kategori kabel Cat6, di mana mendukung hingga 10 Gbps dan frekuensi hingga 250. Jadi kabel ini dipilih lebih rapat dan memiliki 2 atau lebih lilitan per sentimeternya. Dan yang kelima ada kabel Ethernet Cat6a, di mana mendukung frekuensi bandwidth hingga 500, dan kabel Cat6a ini lebih tebal dibandingkan Cat6 sehingga kurang fleksibel. Itulah mengapa ini lebih cocok untuk lingkungan industri dengan harga yang lebih rendah. Kemudian yang keenam ada Cat7, memiliki kemampuan transmisi hingga 40 GB pada jarak 50 meter dan 100 GB pada jarak 15 meter. Dan yang ketujuh ada kategori kabel Cat8, dirancang untuk mengoperasikan hingga 2000 MHz. Kabel ini mengurangi konsumsi daya dan dirancang untuk aplikasi pusat data yang intensif bandwidth. Kemudian ada jenis kucing. Ini merupakan perisai yang ditampilkan berupa pelindung yang digunakan untuk mengurangi gangguan elektronik, di mana ia memiliki dan tidak memiliki. Di mana dalam gambar tersebut ada tipe kabel yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada 7 jenis cat kabel. Kemudian ada perisainya dan ada penjelasan frekuensi maksimum. Kemudian frekuensi maksimum ini merupakan frekuensi yang dapat dilewati sinyal dalam kabel, di mana frekuensi yang lebih tinggi memungkinkan transmisi data yang lebih cepat dan stabil. Kesimpulan yang diperoleh yakni pada frekuensi yang paling tinggi atau stabil itu dimiliki oleh Cat ke-8, sedangkan Cat3 memiliki frekuensi yang minimum. Oleh karena itu, pada frekuensi yang paling tinggi di Cat8 memiliki transmisi data yang paling cepat dan stabil. Kemudian terdapat jenis kabel. Yang pertama, kabel serat optik. Kabel serat optik sebagian besar terdiri dari kaca tengah dan berbagai lapisan bahan pelindung yang mengelilinginya. Kabel serat optik mentransmisikan cahaya sebagai pengganti sinyal elektronik sehingga menghilangkan masalah gangguan listrik. Hal ini menjadikannya pilihan ideal untuk lingkungan yang mengandung banyak gangguan listrik. Jenis kabel jaringan ini menawarkan kemampuan untuk mengirimkan sinyal dalam jarak yang lebih jauh dan memberikan kemampuan untuk membawa informasi dalam ruang yang lebih cepat. Kemudian terdapat 2 jenis kabel serat optik. Yang pertama ada serat mode tunggal, di mana kabel serat optik jenis ini hanya menggunakan satu sinyal cahaya untuk membawa data, digunakan untuk kabel jarak yang lebih jauh. Sedangkan yang kedua ada serat multimode,
di mana jenis serat optik ini menggunakan banyak sinar cahaya untuk membawa data. Kekurangannya ini mahal dibandingkan serat mode tunggal. Kemudian terdapat 4 jenis konektor dalam jaringan yang banyak digunakan untuk kabel serat optik. Yang pertama ada konektor ujung lurus, yang kedua ada konektor pelanggan, yang ketiga ada saluran serat, yang keempat ada konektor Lucent atau ALC. Yang kedua ada kabel coaxial. Kabel coaxial adalah standar untuk kabel Ethernet 10 Mbps. Jenis kabel ini terdiri dari penutup kawat tembaga bagian dalam dengan insulasi dan pelindung lainnya. Ini memiliki lapisan plastik yang menawarkan isolasi antara pelindung logam yang dikeringkan dan konduktor tengah. Kabel coaxial memiliki konduktor tembaga tunggal di tengahnya, dan jenis kabel coaxial ada 3, yaitu RG58, yang kedua ada RG8, yang ketiga ada RG6, dan yang keempat ada RG59. Perkenalkan, nama saya Destanoma Safira Kamila Nuha dengan NIM 240512140008. Selanjutnya kita akan membahas jenis kabel. Kabel jenis ketiga adalah kabel pasangan terpilin. Kabel twisted pair adalah jenis kabel dengan pasangan kabel yang dipilin bersama untuk menghentikan interferensi elektromagnetik atau EMI dari pasangan kabel lainnya. Dua jenis kabel twisted pair adalah yang pertama unshielded twisted pair, yang kedua shielded twisted pair. Selanjutnya jenis kabel Ethernet terlindung. Yang pertama ada F atau UTP atau Foiled Unshielded Twisted Pair. Yang kedua S atau UTP atau Shielded Unshielded Twisted Pair. Yang ketiga S atau FTP atau Shielded Foiled Twisted Pair. Selanjutnya list pada 8. Yang pertama ada protokol perutan, aturan yang ditetapkan oleh router untuk berkomunikasi antar jaringan atau host. Digunakan untuk membantu router dalam pencarian dan identifikasi rute paling sesuai di sepanjang jalur jaringan yang memungkinkan jaringan untuk memilih rute antara dua node gateway interior dan eksterior di jaringan komputer. Selanjutnya, jenis protokol perutan. Yang pertama, protokol perutuan statis, yang kedua dinamis, yang ketiga vektor jarak atau DVR, yang keempat internet, yang kelima gerbang interior atau IGP, yang keenam status tautan, yang ketujuh gerbang eksterior atau EGP, yang kedelapan gerbang interior yang ditingkatkan, yang kesembilan open shortest path first. Selanjutnya, protokol perutan vektor jarak. Protokol vektor jarak mengiklankan tabel perutannya ke setiap tangga yang terhubung langsung pada interval waktu tertentu menggunakan banyak bandwidth dan konvergensi lambat. Dalam protokol perutan instant vektor, ketika suatu rute tidak tersedia, semua tabel perutan perlu diperbarui dengan informasi baru. Kelebihan, pembaruan jaringan dipertukarkan secara berkala dan selalu disiarkan. Kekurangan, ketika informasi perutan dipertukarkan secara berkala, lalu lintas yang tidak perlu dihasilkan sehingga menghabiskan bandwidth yang tersedia. Selanjutnya, protokol informasi perutan atau RIP. Protokol vektor jarak mengiklankan tabel perutannya ke setiap tetangga yang terhubung langsung pada interval waktu tertentu menggunakan banyak bandwidth dan konvergensi lambat. Dalam protokol perutan distant vektor, ketika suatu rute tidak tersedia, semua tabel perutan tidak perlu diperbarui dengan informasi baru. Selanjutnya, protokol gerbang interior atau IGP merupakan subtype dari protokol gateway interior vektor jarak yang dikembangkan oleh Cisco. Protokol ini diperkenalkan untuk mengatasi keterbatasan RIP. Metrik yang digunakan adalah beban, lebar pita, penundaan, MTU, dan keandalan. Protokol ini banyak digunakan oleh router untuk bertukar data perutuan dalam sistem otonom. Jenis protokol perutuan ini adalah yang terbaik untuk ukuran jaringan yang lebih besar karena disiarkan setiap 90 detik dan memiliki jumlah lompatan maksimum 255. IGRP juga banyak digunakan karena tahan terhadap routing loop karena memperbarui dirinya secara otomatis ketika perubahan rute. Selanjutnya, protokol perutan status tautan. Link State Protocol mengambil pendekatan unik untuk mencari jalur routing terbaik.
Dalam protokol ini, rute dihitung berdasarkan kecepatan jalur menuju tujuan dan biaya sumber daya. Tabel protokol perutan. Protokol perutan status tautan dipertahankan di bawah ini dengan memberikan 3 tabel. Yang pertama, meja tetangga, berisi informasi tentang tetangga router saja. Yang kedua, tabel topologi. Tabel ini menyimpan informasi tentang keseluruhan topologi. Dan yang ketiga, tabel perutan. Tabel ini berisi semua rute terbaik ke jaringan yang diiklankan. Selanjutnya, protokol perutan status tautan. Kelebihan yang pertama, protokol ini memelihara tabel terpisah untuk rute terbaik dan rute cadangan. Yang kedua, konsep trigger update digunakan sehingga tidak menghabiskan bandwidth yang tidak perlu. Dan yang terakhir, pembaruan parsial akan dipicu ketika ada perubahan topologi sehingga tidak perlu memperbarui tempat seluruh tabel routing dipertukarkan. Oke, di sini saya Brian William akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan pada les pada 8 ini. EGP, External Gateway Protocol. Protokol perutian yang digunakan untuk pertukaran data dan informasi antara host gateway yang bertetangga satu sama lain dalam sistem otonom seperti internet. Bekerja di lapisan layer 3 pada OSI model yang dengan mengandalkan router perbatasan agar tidak menjamah rute lain yang tidak sesuai. Protokol EGP mencakup router yang dikenal, alamat jaringan, biaya rute, atau perangkat tetangga. Contohnya, Border Gateway Protocol atau BGP, yaitu protokol vektor jalan yang dapat menggunakan atribut yang berbeda untuk mengukur rute. Lalu selanjutnya ada EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. EIGRP adalah protokol routing hybrid yang dikembangkan oleh Cisco dengan menyediakan gabungan protokol routing, vektor jarak, dan protokol routing link state. Digunakan ketika ingin memastikan jalur terbaik dan menyediakan backup tanpa loop, serta apabila jalur utama gagal, EIGRP dapat segera beralih ke jalur cadangan selanjutnya. Penggunaan EIGRP dapat menggunakan subnet MAX yang bervariasi, mendukung protokol jaringan seperti IPv4 dan IPv6, dan memungkinkan failover cepat dengan menyimpan jalur cadangan. Lalu selanjutnya, jenis-jenis paket EIRGP, yaitu ada hello paket, membangun dan menjaga hubungan antar router. Lalu ada update paket, berisi informasi rute dan dikirim hanya saat terjadi perubahan. Lalu ada query paket, digunakan untuk meminta informasi tentang jalur alternatif. Selanjutnya ada reply paket, jawaban terhadap query untuk menunjukkan rute yang tersedia. Dan ada ACK paket, yaitu konfirmasi penerimaan paket EIGRP. Lalu selanjutnya ada buka jalur terpendek pertama atau OSPF. Protokol Open Shortest Path First adalah IGP link state yang dibuat khusus untuk jaringan IP menggunakan metode Shortest Path First. Perutian OSPF ini memungkinkan Anda memelihara database yang merinci informasi tentang topologi jaringan di sekitarnya. Ini juga menggunakan algoritma Dijkstra atau algoritma jalur terpendek untuk menghitung ulang jalur jaringan ketika topologinya berubah. Protokol ini juga sangat aman karena dapat mengautentikasi perubahan protokol untuk menjaga keamanan data. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara protokol routing distance vector dan link state. Dari jarak vektornya dan juga dari status tautannya. Bisa dilihat pada tabel berikut. Ini perbedaan-perbedaannya. Lalu selanjutnya sistem menengah ke sistem menengah atau ISIS. Protokol routing ISIS Cisco digunakan di internet untuk mengirim perutian IP informasi. Ini terdiri dari berbagai komponen, termasuk sistem akhir, sistem perantara, area, dan juga domain. Bentuk lengkap ISIS adalah sistem menengah ke sistem menengah. Di bawah protokol ISIS, router diorganisasikan ke dalam kelompok yang disebut area. Beberapa area dikelompokkan untuk membentuk sebuah domain. Selanjutnya ada protokol gerbang perbatasan atau BGP. BGP ini adalah protokol perutian internet terakhir yang diklasifikasikan sebagai DPVP atau protokol vektor jalur jarak. Bentuk lengkap BGP adalah Border Gateway Protocol. Jenis protokol perutian ini mengirimkan data tabel router yang diperbarui ketika ada perubahan. Oleh karena itu, tidak ada penemuan otomatis perubahan topologi
yang berarti pengguna perlu mengkonfigurasi BGP secara manual. Nah, ini ada tujuan dari protokol routing. Tujuannya ada banyak. Yang pertama, memungkinkan pemilihan jalur yang optimal. Yang kedua, menawarkan perutian bebas loop. Ketiga, konvergensi cepat. Keempat, minimalkan lalu lintas pembaruan. Kelima, mudah dikonfigurasi. Selanjutnya, beradaptasi dengan perubahan. Lalu, bersisik hingga ukuran besar. Kompatibel dengan host dan router yang ada. Dan yang terakhir, mendukung panjang variabel. Di sini ada berkelas versus protokol perutian tanpa kelas. Dari tabel ini dapat kita lihat protokol perutian berkelas. Protokol ini tidak pernah mengirimkan detail subnet mask selama pembaruan perutian. Lalu pada protokol perutian tanpa kelas, protokol ini mengirimkan informasi subnet mask IP saat melakukan pembaruan perutian. Dan RIP V1-nya dan IGRP adalah protokol berkelas. Kedua protokol ini berkelas karena tidak menyertakan informasi subnet mask. Sedangkan pada protokol perutian tanpa kelas, RIP V2, OSP V, EIGRP, dan ISIS adalah semua jenis protokol perutian kelas yang memiliki informasi subnet mask dalam pembuatannya. Lalu yang selanjutnya ada les pada 9, yaitu protokol resolusi alamat. Apa itu ARP header di dalam jaringan? Sini saya akan menjelaskan pengertian ARP. ARP atau protokol resolusi alamat adalah protokol paling penting lapisan jaringan dalam model OSI yang membantu menemukan alamat MAC atau kontrol media akses berdasarkan alamat IP sistem. Tugas utama ARP adalah mengubah alamat IP 32 bit untuk IP V4 menjadi alamat MAC 48 bit. Protokol ini sebagian besar digunakan untuk menentukan alamat perangkat keras, perangkat dari alamat IP. Ini juga digunakan ketika satu perangkat ini ingin berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan lokal. Bentuk lengkap ARP adalah Address Resolution Protocol. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Nulasisa dengan NIM 24051214016. Saya akan menjelaskan tentang cara ARP bekerja. Diawali dengan host P yang akan menyelesaikan alamat protokol untuk tujuannya, yakni host U untuk pesan protokol dari aplikasi di IP yang dikirimkan ke tujuannya, yakni host U. Selanjutnya, host P yang tidak bisa menyelesaikan alamat protokol untuk tujuannya atau host U ini secara langsung, maka dapat menggunakan lapisan internet, di mana host P ini akan melakukan pengiriman ke tujuannya, yakni host U, dengan routing melalui MAC T1 dan T2. Lalu, host P akan menyelesaikan alamat perangkat keras T1, dan lapisan jaringan pada host P akan meneruskan paket yang berisi alamat protokol tujuan host U untuk pengiriman ke T1. Paket T1 akan mengirimkan paket ke T2 yang selanjutnya akan meneruskan paket tersebut ke tujuannya, yakni host U. Selanjutnya adalah istilah ARP yang penting. Yang pertama adalah Tembolo ARP, di mana ketika setelah menyelesaikan alamat MAC, ARP akan mengirimkannya ke CAC yang disimpan dalam tabel untuk referensi di masa yang akan datang. Pada komunikasi selanjutnya dapat menggunakan alamat MAC dari tabel. Lalu ada batas waktu CAC ARP. Batas waktu ini di mana waktu alamat MAC di CAC ARP dapat berada. Selanjutnya ada permintaan ARP. Permintaan ini adalah menyiarkan paket melalui jaringan untuk memvalidasi apakah sudah menemukan alamat MAC tujuan atau tidak. Dan yang terakhir adalah tanggapan atau balasan ARP. Tanggapan ini adalah respon alamat MAC yang diterima oleh sumber dari tujuan yang akan membantu proses komunikasi data yang lebih lanjut. Selanjutnya adalah metode resolusi alamat.
Metode ini adalah asosiasi antara alamat protokol dan alamat perangkat keras yang dikenal sebagai pengikatan. Ada 3 teknik yang digunakan untuk tujuan ini. Yang pertama adalah pencarian tabel. Pada pencarian tabel ini, di mana binding akan disimpan ke dalam memori dengan alamat protokol sebagai kuncinya. Pada pencarian tabel ini menggunakan lapisan data link untuk memeriksa alamat protokol untuk menemukan alamat perangkat keras. Yang kedua adalah metode dinamis. Pada metode ini digunakan untuk resolusi just in time, dan lapisan data linknya itu mengirimkan permintaan pesan dalam alamat perangkat keras. Tujuan merespon. Dan metode ketiga adalah komputasi bentuk tertutup. Pada metode ini, alamat protokol akan didasarkan pada alamat perangkat keras, dan lapisan data link akan memperoleh alamat perangkat keras dari alamat protokol. Selanjutnya ada jenis-jenis ARP. ARP ini memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah proxy ARP, yang kedua ada ARP yang cuma-cuma, dan yang ketiga ref hapus ARP, dan yang terakhir adalah ARP terbalik. Pertama, jenis ARP yang proxy ini cara kerjanya itu apabila router yang sudah dikonfigurasikan ke tipe ARP yang akan merespon alamat IP target. Pada proses ini tuh adanya proses pemetaan alamat MAC router dengan alamat IP target dan pengirim ketika sudah mencapai tujuannya. Contohnya, ketika host A yang sudah yakin bahwa sudah terhubung dengan host B, maka proxy ARP akan mengirimkan secara langsung permintaan ke host tujuan atau host B. Selanjutnya ada ARP yang cuma-cuma, atau bisa disebut serampangan, adalah jenis lain dari permintaan ARP dari host, di mana jenis permintaan ini tuh membantu jaringan dalam mengidentifikasi alamat IP duplikasi. Oleh karena itu, ketika permintaan ARP dikirimkan oleh router atau switch untuk mendapatkannya alamat IP, tidak ada respon ARP yang diterima, sehingga tidak ada node lain yang dapat menggunakan alamat IP tersebut yang dialokasikan untuk switch atau router. Selanjutnya adalah ref misalnya ARP atau RARP. Nama sebelumnya itu ref ARP dan sekarang bisa disebut RARP. Adalah jenis protokol jaringan ARP yang digunakan oleh sistem klien di LAN untuk meminta alamat IP versi 4 dari tabel router ARP. Dan admin jaringannya itu sebagian besar membuat tabel di gateway router yang membantu menentukan alamat MAC ke alamat IP yang spesifik. Selanjutnya ada ARP terbalik atau in-ARP. Bisa disebut dengan inverse ARP. Adalah jenis ARP yang digunakan untuk mencari alamat IP node dari alamat lapisan data link. In-ARP itu juga banyak digunakan untuk frame relay jaringan ATM yang dimana pengalamatan sirkuit virtual lapisan kedua diperoleh dari pensinyalan lapisan kedua. Dan selanjutnya ada Taju ARP. Jenis perangkat keras itu adalah satu untuk Ethernet. Jenis protokol adalah protokol yang digunakan pada lapisan jaringan. Panjang alamat perangkat keras itu panjangnya dalam bit sehingga menjadi 6 untuk Ethernet. Panjang alamat protokol itu nilainya 4 bit. Opera kode Tion menunjukkan bahwa paket tersebut adalah permintaan ARP1 atau respon ARP2. Alamat perangkat keras pengirim itu adalah alamat perangkat keras dari node sumber. Alamat protokol pengirim itu adalah alamat lapisan ketiga dari node sumber. Target alamat perangkat keras itu digunakan dalam permintaan RARP yang responnya
berdampak pada perangkat keras tujuan dan alamat lapisan ketiga. Target alamat protokol itu digunakan dalam permintaan ARP ketika respon membawa alamat lapisan ketiga dan perangkat keras tujuan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Cinta Aulia dengan NIM 240512140227. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan menggunakan ERP. Nah, dalam sebuah jaringan komputer, komunikasi antar perangkat itu memerlukan pemetaan antara alamat IP dan juga alamat MAC. Namun, karena alamat MAC tidak secara langsung diketahui oleh perangkat lain, diperlukan sebuah mekanisme untuk menemukannya. Address Resolution Protocol atau yang sering kita kenal sebagai ERP berperan dalam proses ini dengan memungkinkan perangkat untuk mengetahui alamat MAC berdasarkan alamat IP yang diberikan. Dengan menggunakan ERP, alamat MAC dapat dengan mudah diperoleh jika kita mengetahui alamat IP dari sistem yang sama. Nah, selain itu juga, perangkat akhir atau end nodes tidak perlu dikonfigurasi secara manual untuk mengenali alamat MAC, karena ERP dapat menemukannya secara otomatis saat dibutuhkan. Nah, tujuan utama dari ERP sendiri adalah untuk memungkinkan setiap host dalam jaringan membangun pemetaan antara alamat IP dan juga alamat fisik, sehingga komunikasi data dapat berjalan dengan lancar. Informasi pemetaan ini kemudian disimpan dalam sebuah tabel yang disebut tabel ERP atau Change ERP, yang membantu mempercepat proses pencairan alamat MAC di kemudian hari. Untuk berikutnya yaitu kesimpulan. Nah, dengan adanya ERP, perangkat dalam jaringan dapat dengan mudah menemukan alamat MAC berdasarkan alamat IP, sehingga komunikasi data dapat berjalan dengan lancar tanpa memerlukan konfigurasi manual. Proses ini memungkinkan pemetaan yang akurat antara alamat IP dan juga alamat yang fisik, sehingga yang disimpan dalam CHARP itu untuk efisiensi pencarian di masa mendatang. Nah, selain itu, perutaian yang efisien dalam jaringan komputer sangat penting untuk memastikan pengiriman data yang cepat, stabil, dan juga aman. Dengan memilih jalur terbaik dan beradaptasi terhadap perubahan kondisi jaringan, sistem komunikasi antar perangkat dapat berjalan secara optimal. Pemetaan alamat yang akurat juga berperan dalam mencegah kesalahan dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan penerapan yang tepat, jaringan dapat beroperasi lebih andal dan memenuhi kebutuhan komunikasi yang terus berkembang. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.